Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 2 Cicurug. Selamat atas keberhasilan kalian telah mencapai di kelas 8 tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga pembelajaran ini bisa dapat dicerna dengan baik dan menjadi bekal kalian nanti ke depannya. Baik anak-anakku, pada bab pertama di semester pertama semester ganjil tahun 2021-2022 ini kita akan mempelajari IPA materi yang pertama berkenaan dengan biologi, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Pada materi sistem gerak pada manusia ini, pembelajaran kita yang pertama memiliki tujuan dulu, yaitu tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak dengan tepat, ya. Kemudian menunjukkan bagian tubuh yang terdiri atas tulang keras dan tulang rawan dengan tepat. Dan yang ketiga, menyajikan karya tentang gangguan pada sistem gerak atau upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Baik, yang pertama kita akan pelajari dulu tentang gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup, kita mulai dengan yang pertama pada tumbuhan dulu. Jadi pada tumbuhan ini kita sering melihat ada beberapa macam tumbuhan yang ketika disentuh dengan tangan kita, dia akan menutup dengan sendirinya, ya. Itu contohnya adalah pada tanaman putri malu. Kemudian ada tumbuhan yang melilit, ya, pada sebatang pohon ataupun pagar tanaman di rumah kita. Itu tanamannya contohnya tali putri. Kemudian ada kecambah, ya. Di sini percobaan kecambah diletakkan di rumah, kemudian kecambah tersebut akan bergerak, ya, menuju datangnya arah sinar matahari. Kemudian ada juga tumbuhan yang bergerak itu karena proses adanya gravitasi bumi. Juga tumbuhan bergerak ke atas tumbuh, ya. Nah, ini pada kecambah. Nah, kemudian gerak pada hewan ini terjadi karena ada kerjasama yang terdiri dari tulang atau rangka sebagai alat gerak pasif, kemudian ada otot, ya, sebagai alat gerak aktifnya. Rangka pada hewan kita akan bagi menjadi satu, ya, rangka luar atau exoskeleton, dan juga ada rangka dalam. Jadi hewan-hewan yang memiliki rangka luar apa saja, rangka dalam apa saja, dan ada juga hewan yang memiliki kedua-duanya. Contoh, ya, exoskeleton itu adalah rangka luar memiliki fungsi melindungi tubuh sebagai tempat menempelnya otot. Jadi yang pertama bisa melindungi tubuh, juga yang kedua tempat otot hewan tersebut menempel. Contohnya ada arthropoda, ya, dia sebagai pelindungnya, pelindung atau penutup tubuh. Kemudian ada moluska, itu cangkang. Nah, ini hewan-hewan di antara dua ini, yang arthropoda dan moluska ini, yang termasuk ke dalam hewan-hewan invertebrata. Nah, pada kelas 7 sudah dipelajari, ya, invertebrata itu adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Nah, ini contohnya ada kelasnya, ada Archaenaida, ada Myriapoda, ada kelas Crustacea sebangsa udang, ya. Ada kelas Insecta. Kemudian hewan invertebrata yang avertebrata atau invertebrata lainnya adalah banyak sekali, ya. Ada Porifera, Coelenterata, Platymeltes, ya, sebangsa cacing, Nematilmentes, Annelida, Echinodermata, juga ada arthropoda tadi sudah dibahas, ya. Nah, ini adalah hewan-hewan yang memiliki rangka luar.
Kemudian berikutnya adalah hewan yang memiliki rangka dalam atau endoskeleton, ya, yaitu struktur tulang keras atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh serta tempat menempelnya otot. Nah, ini hewan-hewan yang masuk ke dalam kelas klasifikasinya di vertebrata. Nah, ini hewan-hewannya. Ada gajah, ada jerapah, ada rusa, ya. Kemudian ada ini kuda nil, ya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah hewan yang memiliki rangka luar dan rangka dalam. Contohnya adalah yang pertama, nah ini ya, kura-kura yang sudah dikuliti ini. Jadi ada rangka luarnya, juga dia memiliki rangka dalam, ya, ada exoskeleton dan juga ada endoskeleton. Contoh lainnya adalah penyu. Ya, ini juga dia memiliki rangka luar, juga memiliki rangka dalam. Oke, berikutnya sistem gerak pada manusia, ya. Yang pertama itu terdiri dari tulang, dan kedua adalah tulang ini kita bagi menjadi tulang rawan, ya. Yaitu ada tulang rawannya dibagi menjadi tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan juga ada tulang rawan fibrosa seperti ini. Nah, ini kalau diperbesar dari sel-sel yang menyusun tulang rawan hialin seperti ini, ya. Kemudian cartilago elastis seperti ini penyusunnya, dan ada fibrocartilago. Kemudian tulang keras, ya. Berdasarkan sifat matriks tulang keras dibedakan menjadi, pertama ada tulang kompak, ada tulang spons, ya, seperti ini. Jadi tulang kompak ini yang keras, ya. Kemudian ada tulang spons ini yang berongga. Jadi tulang keras, tulang kompak ini tersusun dari sel-sel yang sangat rapat dibandingkan dengan tulang spons. Oke. Nah, berdasarkan bentuknya tulang dibagi menjadi ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah, jadi tulang pipa, nah, long bone, terletak di, contohnya ada di bagian femur atau tulang kaki bagian atas ini, kiri kanan, ya, tentunya. Kemudian ada tulang pipi. Nah, ini contohnya ada di ruas-ruas di kepala kita. Nah, ini tulang yang masuk ke dalam tulang yang pipih atau flat bone. Kemudian ada tulang pendek. Nah, ini short bone. Contohnya ada di pergelangan tangan, ya. Kemudian ada di pergelangan kaki juga ada, ya, tulang pendek. Kemudian ada lagi tulang tak beraturan, irregular bone. Itu adanya di misalkan di tulang punggung, tulang pinggang di sini pada vertebrata. Nah, itulah materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan pertama ini, dan nanti silakan kalian buka tugasnya apa, ya. Kerjakan di buku tulis masing-masing, dan praktikumnya itu bisa dilakukan secara berkelompok. Demikian materi kesempatan pertama ini. Kita akan lanjut nanti di minggu berikutnya untuk materi yang kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.